Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Yeti Ursel Menulis. Di kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara menganalisis teks berita pada pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 kurikulum 2013. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, kemudian like, serta tinggalkan komentar. Dan bila menurut kalian video ini bermanfaat dan membantu kalian dalam menganalisis teks berita, silakan dibagikan kepada teman-teman kalian, sahabat-sahabat kalian, supaya kita bisa sukses bersama. Baiklah, para siswa sekalian, kita akan mulai mempelajari bagaimana cara menganalisis teks berita. Siswa kelas 8 yang hebat-hebat, sebelum kita menganalisis teks berita, kalian ingat-ingat dulu pengetahuan kalian tentang struktur teks berita. Struktur teks berita terdiri atas kepala berita yang biasa disebut juga dengan lead, tubuh berita, kemudian ekor berita. Kepala berita adalah pembukaan teks berita yang berisi penjelasan singkat tentang isi berita, atau berisi orientasi. Disebut orientasi karena sebagai awal dari sebuah teks berita. Sedangkan pada tubuh berita diuraikanlah secara rinci informasi atau berita yang akan disampaikan kepada pembaca atau pendengar. Pada bagian inilah 5W1H dijabarkan. Selanjutnya di bagian akhir disebut dengan ekor berita. Bagian ekor berita ini kadang-kadang tidak ada pada teks berita karena dianggap bukan bagian yang penting. Tapi bila mencantumkan ekor berita, disinilah biasanya disampaikan sumber berita. Para siswa, agar kalian paham bagian-bagian teks berita tadi, mari kita analisis berita berikut. Berita ini bersumber dari Banten Tribun ID. Perhatikan bagian pembuka berita. Wisma PKPRI Pandeglang yang terletak di Jalan Pandeglang, Labuan, KM 2 Majasari, bakal dijadikan sebagai tempat isolasi bagi warga Pandeglang yang terkonfirmasi positif COVID-19 dan berstatus OTG untuk hasil swab hari Rabu. Bagian ini merupakan bagian lead atau kepala berita karena baru berisi penjelasan singkat untuk mengantarkan pembaca pada uraian berita selanjutnya. Bagian selanjutnya kita sebut dengan tubuh berita, berisi uraian berita dengan menyampaikan fakta-fakta yang dirangkai berdasarkan unsur-unsur 5W1H. Mari kita simak bagian tubuh berita. Pandeglang, Banten Tribun ID. Peningkatan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten Pandeglang masih terjadi, meski tidak secara eksponensial dan relatif melambat di minggu ini. Namun, Pemkab Pandeglang tetap harus mempersiapkan skenario-skenario penanganan yang lebih baik. Berdasarkan informasi pada paragraf pertama di teks berita ini adalah unsur apa. Selanjutnya silahkan kalian baca bagian berikutnya. Teranyar, Pemkab Pandeglang berencana menjadikan Wisma Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia atau PKPRI sebagai tempat isolasi OTG atau orang tanpa gejala. Informasi pada paragraf ini merupakan unsur bagaimana. Jadi kalau kita bentuk dalam pertanyaan, bagaimana Pemkab Pandeglang menghadapi kondisi COVID saat ini? Pada bagian ini dijelaskan kapan
launchingnya atau kapan akan dimulainya PKPRI menjadi tempat isolasi bagi pasien COVID yang masih OTG. Di paragraf selanjutnya, menurut Surya, PKPRI nantinya akan jadi tempat isolasi mandiri untuk yang terkonfirmasi positif COVID-19. Penjelasan ini hanya mengulang bagian unsur berita bagaimana. Pada paragraf ini masih menjawab tentang bagaimana, yaitu tentang bagaimana teknis isolasi yang akan dilaksanakan di PKPRI. Pada dua paragraf ini adalah unsur mengapa, karena pada bagian ini dijelaskan alasan mengapa OTG harus diisolasi di PKPRI. Dua paragraf berikutnya ini juga masih menjawab tentang mengapa harus gedung PKPRI. Paragraf yang ini pada bagian akhir menjawab kembali tentang bagaimana. Nah, ini adalah bagian akhir yang memberikan tambahan-tambahan penjelasan, juga menjelaskan tentang sumber berita tersebut. Jadi ini merupakan bagian ekor berita. Para siswa, agar kalian mendapat gambaran soal-soal yang akan muncul di penilaian akhir semester nanti seperti apa, mari kita lanjutkan dengan soal dan pembahasan. Unsur berita yang menjelaskan proses terjadinya sebuah peristiwa atau kronologis adalah untuk mengetahui urutan peristiwa. Biasa kita menanyakannya dengan pertanyaan bagaimana, atau dalam bahasa Inggris adalah how. Kesamaan informasi teks berita di atas adalah untuk mengetahui kesamaan informasi kedua teks berita di atas, maka terlebih dahulu harus kita baca teks berita 1 dan teks berita 2, kemudian pahami informasi yang disampaikan. Dan ternyata informasi teks berita 1 menyampaikan tentang rusaknya mangrove. Demikian pula pada teks berita 2. Jadi jawabannya adalah terancam punahnya hutan mangrove. Soal selanjutnya, berita kehilangan itu segera menyebar. 4 pencuri telah mengambil semua perhiasan, uang, dan barang berharga lainnya. Mereka telah masuk dan mengobrak-abrik kamar dan cepat-cepat kabur. Unsur berita yang tidak terdapat dalam berita tersebut adalah informasi pada teks berita tersebut tidak menyebutkan kapan peristiwa itu terjadi. Jadi jawabannya adalah B. Dalam struktur berita, cuplikan tersebut termasuk ke dalam bagian kutipan teks berita di atas berisi penjelasan-penjelasan dan uraian-uraian lengkap mengenai peristiwa yang diberitakan. Jadi, teks di atas merupakan bagian tubuh berita. Soal selanjutnya. Kejadian itu diduga karena hujan deras yang mengguyuri kawasan yang telah gundul tersebut. Kutipan berita tersebut merupakan unsur. Kata tugas karena biasanya digunakan untuk menjawab pertanyaan mengapa. Jadi, teks ini merupakan unsur mengapa. Topik kedua teks berita di atas adalah teks 1 maupun teks 2. Pada soal ini, keduanya membicarakan tentang adanya tradisi padusan di daerah Yogyakarta, yaitu kegiatan menyambut bulan puasa dengan mandi keramat. Nah, kali ini dilakukan sambil berekreasi ke kolam renang. Jadi
suci Ramadan. Soal selanjutnya, pokok masalah berita tersebut adalah. Nah, untuk mengetahui pokok berita berarti kita harus baca dulu teks sebelumnya. Banjir yang melanda ibu kota mengakibatkan aktivitas perekonomian lumpuh total. Kalimat pertama pada teks tersebut merupakan kalimat utama yang berisi gagasan utama atau gagasan pokok. Di sana dibicarakan tentang banjir yang mengakibatkan aktivitas perekonomian lumpuh total. Maka jawaban yang sesuai adalah C. Informasi yang tidak sesuai dengan teks adalah informasi mengenai warga sekitar sedih atas musibah tanah longsor tidak terdapat pada teks, sedangkan pernyataan A, C, dan D ada pada teks. Jadi jawabannya yang tidak terdapat pada teks adalah C. Soal selanjutnya, unsur what atau apa yang disampaikan dalam teks berita di atas adalah unsur what berarti informasi yang disampaikan mengenai apa yang terjadi. Jadi kita perhatikan teks di samping kiri, kemudian tentukan apa yang terjadi menurut teks tersebut. Menurut teks berita pada soal, ternyata yang terjadi adalah musim kemarau yang panjang meresahkan para peternak karena mereka kesulitan untuk mencari pakan untuk ternaknya. Para siswa, demikianlah pembahasan kita mengenai cara menganalisis teks berita, juga contoh-contoh soal dan pembahasannya. Semoga kalian dapat memahami dan pada akhirnya sukses saat melaksanakan kegiatan PAS yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.